Ketika kita berbicara tentang ekonomi, apa yang biasanya terlintas di kepala? Uang, suku bunga, inflasi, perusahaan, begitu bukan? Tapi apakah kamu tahu bahwa itu hanyalah sebagian kecil dari ekonomi saja? Ilmu ekonomi berhadapan dengan keterbatasan duniawi dan bagaimana cara kita mengalokasikannya. Dan tentu saja keterbatasan tidak hanya milik saya dan kalian saja, tapi juga untuk perusahaan dan negara. Secara garis besar, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi membahas tentang bagaimana unit individual seperti rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan. Sementara, makroekonomi membahas tentang bagaimana negara sebagai kumpulan dari individu-individu tadi membuat keputusan. Dalam ilmu ekonomi pun, kita sangat sering berhadapan dengan pengambilan keputusan, dan ilmu ekonomi pun sangat memperhatikan keuntungan apa saja yang akan didapat, serta biaya apa saja yang harus dikeluarkan dalam pengambilan suatu keputusan. Tentunya dalam dunia bisnis dan pemerintahan, sangat dibutuhkan individu dengan pola pikir ekonomi. Namun, selain itu, rumpun lain pun banyak yang membutuhkan seorang lulusan ekonomi. Dunia kerja sekarang sangat membutuhkan individu kreatif dengan skill memecahkan masalah yang baik, serta individu yang akrab dengan data, terutama di era banyaknya data saat ini, sehingga prospek kerja dari sebuah lulusan ekonomi sangatlah luas. Hal yang sangat berkesan bagi saya adalah bahwa hampir semua mata kuliah di ilmu ekonomi mendorong pro-poor policies, kebijakan yang membantu untuk menyejahterakan orang-orang miskin. Sehingga, dengan saya menyerap pelajaran di sini, saya merasa secara aktif ikut membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Namun, harus diakui bahwa tidak semua orang akan cocok dengan jurusan ini. Nama prodi ini tadinya adalah Ekonomi Studi Pembangunan atau ESP. Tapi banyak orang yang menjulukinya sebagai ekonomi salah pilih. Ini dikarenakan orang melihat ekonomi sebagai rumpun sosial yang jauh dari matematika. Tapi di sini, kalian justru dituntut untuk mengerti matematika, statistik, kalkulus, dan sampai nantinya kalian bertemu dengan ekonometrika, sebuah bentuk gabungan dari ekonomi dan statistik. Belum lagi banyaknya tugas di mana kita harus membaca riset dalam bahasa Inggris. Jadi, ini adalah ilmu sosial yang paling mirip dengan saintek. Sehingga, kalian harus sangat tahan dengan matematika. Dan yang paling penting, kalian harus punya minat dalam isu-isu sosial. Kalau kalian ingin kerja di bank atau perusahaan besar lainnya, boleh saja pilih ilmu ekonomi. Tapi saya rasa akan lebih cocok ketika kalian memilih manajemen ataupun akuntansi. Tapi, kalau kalian punya minat dalam isu-isu sosial dan ingin tahu bagaimana caranya menyejahterakan masyarakat, pilihlah ilmu ekonomi.